Mediasi di pengadilan dapat dilaksanakan secara elektronik. Bagaimana ya caranya? Bagaimana juga proses administrasinya? Yuk kita simak video berikut ini. Baru-baru ini, Mahkamah Agung mengeluarkan Perma nomor 3 tahun 2022 tentang mediasi di pengadilan secara elektronik atau yang lebih kita kenal dengan mediasi elektronik. Mediasi elektronik adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi. Dalam pelaksanaannya, mediasi elektronik diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip sukarela, rahasia, efektif, aman, serta akses terjangkau. Mediasi elektronik baru dapat diselenggarakan apabila kedua belah pihak setuju menempuh proses mediasi secara elektronik yang ditanyakan oleh hakim pemeriksa perkara saat sidang pertama. Apabila para pihak setuju melakukan mediasi secara elektronik, hakim pemeriksa perkara menyerahkan persetujuan mediasi elektronik untuk ditandatangani oleh para pihak dan atau kuasanya. Kemudian, panitera pengganti akan mencatatkan perkara ke dalam administrasi mediasi elektronik. Untuk kelengkapan administrasi, para pihak menyerahkan kartu identitas, pas foto berwarna terbaru, dan domisili elektronik untuk dimasukkan ke dalam administrasi mediasi elektronik. Kemudian, para pihak memilih mediator yang tersedia dalam daftar mediator di pengadilan atau hakim pemeriksa perkara menunjuk sendiri mediator tersebut atas persetujuan para pihak. Apabila para pihak ingin menggunakan mediator non-hakim, biaya mediasi elektronik akan diserahkan kepada para pihak. Setelah mediator dipilih, hakim pemeriksa perkara menerbitkan penetapan penunjukan mediator dan perintah untuk melaksanakan mediasi elektronik. Kemudian, mediator akan melakukan verifikasi identitas kepada para pihak melalui sarana elektronik masing-masing. Mediator selanjutnya mengajukan usulan aplikasi yang digunakan untuk pertemuan dan pengiriman dokumen elektronik kepada para pihak yang kemudian dituangkan ke dalam persetujuan tertulis. Sesuai dengan ketentuan pada Perma nomor 3 tahun 2022, mediator hakim melakukan proses mediasi elektronik dari ruang mediasi di pengadilan. Adapun mediasi non-hakim bersertifikat dapat melakukan proses mediasi elektronik dari ruang mediasi pengadilan atau tempat lain yang telah disetujui oleh para pihak. Apabila salah satu pihak terbentur keterbatasan akses teknologi informasi dan komunikasi, sepanjang disetujui oleh pihak lainnya, salah satu pihak dapat menggunakan ruang mediasi di pengadilan untuk melakukan proses mediasi elektronik. Tentang resume perkara, para pihak dapat menyampaikan resume perkaranya masing-masing kepada mediator secara elektronik. Sesuai dengan Perma nomor 3 tahun 2022, para pihak dalam mengikuti mediasi elektronik harus mematuhi etika pertemuan mediasi elektronik, yaitu pertama, mengikuti mediasi elektronik di dalam ruang tertutup dan bukan tempat umum. Kedua, menjamin ketenangan dan kenyamanan ruang untuk melakukan mediasi. Ketiga, menggunakan pakaian yang sopan selama pertemuan mediasi elektronik. Keempat, meminta izin kepada pihak lain dan mediator apabila ingin meninggalkan pertemuan dengan menyebutkan alasan. Dalam menempuh mediasi elektronik, tahapan tertentu dalam mediasi elektronik juga dapat dilakukan dengan tatap muka apabila salah satu pihak menghendaki dan telah disetujui oleh pihak lainnya. Kemudian, tentang panggilan pertemuan kepada para pihak. Panggilan pertemuan kepada para pihak oleh mediator dilakukan melalui sarana elektronik yang disertai keterangan alamat ruang virtual mediasi elektronik yang akan digunakan untuk melakukan pertemuan dan tata tertib pertemuan mediasi elektronik. Apabila para pihak mencapai perdamaian, rancangan kesepakatan perdamaian disusun oleh para pihak dengan bantuan mediator melalui sarana elektronik. Penandatanganan kesepakatan perdamaian dapat dilakukan secara elektronik dengan tanda tangan elektronik.
Namun, apabila para pihak tidak memiliki tanda tangan elektronik, maka penandatanganan kesepakatan perdamaian dapat dilakukan secara manual. Selama mengikuti proses mediasi elektronik, ada hal-hal yang perlu diperhatikan oleh para pihak. Yang pertama, selalu menjaga kerahasiaan terhadap hal yang terjadi saat mediasi, termasuk dokumen yang dibagikan dalam pertemuan mediasi elektronik. Yang kedua, dilarang melakukan pengambilan foto dan perekaman secara audio atau audiovisual selama pertemuan mediasi elektronik. Jadi, saat menempuh mediasi elektronik, untuk Anda yang sedang berada di Pulau Jawa, Sulawesi, atau Kalimantan, tidak perlu lagi ke Pengadilan Negeri Singapura untuk melakukan mediasi. Demikian informasi layanan tentang mediasi elektronik dan yes, mediation makes it simple.